datang di Kastra Talk, tempat ngobrol seputar isu kesehatan dan sosial politik. Sama aku Yulisa dari Kesmas 24. Aku Denisha dari Kesmas 23. Hari ini kita mau bahas satu program yang emang sempat ramai banget, yaitu MBG alias Makan Bergizi Gratis. Jadi katanya program ini nih dirancang buat nurunin angka stunting dan bantu anak-anak biar tumbuh sehat. Tapi dibalik itu semua kan banyak banget pro kontra dari masyarakat terkait program ini. Terus juga akhir-akhir ini sempat dikabarin beberapa daerah itu MBG-nya mandek. Nah, maka dari itu kita bakal ngobrol-ngobrol di seputar MBG. Bener nggak, Liza? Betul itu. Nah, maka dari itu hari ini kita kedatangan dua narasumber yang pastinya bakal menemani kita pada Kastra Talk kali ini. Boleh diperkenalkan mulai? Halo, teman-teman. Perkenalkan, aku Paul. Halo untuk teman-teman. Kenalkan nama aku mahasiswa di angkatan. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan pertama kali ya. Mungkin aku mau dong tanya-tanya atau dari Mas Raul atau Salma boleh sharing terkait program MBG itu kalau dilihat dari segi kesehatan atau segi politik tuh seperti apa? Iya, kita bahas MBG ya. Ini jadi program yang memang. Nah, artinya ini adalah sebuah program yang memang populis. Karena ada programnya ini itu untuk rakyat kecil. Karena memang ini memang jadi kebutuhan mendasar kita. Karena di setiap hari ini kita perlu makan dan lain sebagainya. Tapi perlu digarisbawahi bagaimana program kerja ini akhirnya berjalan dan di awal-awal periode Prabowo dan Gibran itu pun terasa matis dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam bidang politik ya memang akhirnya program ini berhasil yang memenangkan Prabowo Gibran dan 2024 dan terpilih lah. Jadi ya memang akhirnya program MBG ini jadi salah satu program yang memang akhirnya diterima oleh masyarakat kecil dan rakyat karena menengah ke bawah yang memang sangat amat dibutuhkan lah. Cuman akhirnya banyak juga kesimpang siurnya nantinya. Kalau dari segi kesehatan gimana nih? Kalau untuk dari segi kesehatan kan itu sangat memiliki potensi besar untuk ini angka lagi naik-naiknya. Tapi ternyata tidak hanya dalam segi fisik, program MBG ini juga mampu memperoleh mampu memperoleh 15% anak-anak yang tadinya nggak bisa masuk sekolah karena sakit atau karena malas ya. Jadi dia rajin lagi untuk masuk sekolah. Terus juga dari MBG nggak hanya mengenai dari fisiknya aja yang tadi aku bilang, fisik, kesehatan fisik, tapi juga bisa mampu untuk memudahkan mereka untuk pelajaran. Karena kalau nutrisinya baik, maka akan dengan mudah menerima pelajaran. Ya, kalau misalkan dari segi gizinya nih, Mbak Salma sendiri, apakah program MBG ini tuh benar-benar bisa mengatasi masalah stunting dan juga anemia pada anak-anak dan juga ibu hamil? Kalau ditanya benar-benar bisa. Karena kan kalau Indonesia istilahnya gini loh, kalau Indonesia tuh makan daging setahun sekali kan waktu Idul Adha gitu. Jadi kalau misalkan adanya MBG, pasti kan di setiap makanannya tuh sempurna gitu. Itu ada lengkap lah istilahnya. Lengkap ada nasi, sayur, itu ada daging, ada buahnya. Dan ternyata banyak kan orang tuh mikir kalau misalkan protein atau pencegah anemia itu dari protein kan. Nanti kok orang-orang kebanyakan tuh makannya tuh cuma kayak tahu, tempe. Kenapa orang-orang pasti nanya mikir, kenapa harus makan daging sih? Kenapa harus makan daging sapi? Tapi ternyata protein yang di tahu, tempe berbeda dengan protein. Dan itu sangat, istilahnya manjur untuk mengurangi angka stunting. Nah, munculnya anemia itu juga pada saat remaja. Terutama yang paling riskan adalah SMA dan SMP. Apalagi yang anak-anak SD sekarang udah banyak banget ya yang menstruasi ya. Ya benar ya itu dari kelas 5, kelas 6. Betul. Nah
itu bener-bener udah mulai dijaga karena udah mulai berbalik. Ya udah harus pola makannya proteinnya itu harus bener-bener Kalau misalkan berdasarkan snap, apakah untuk mengatasi anemia gas penting itu tuh faktor utamanya dari pemilih atau ternyata tuh ada faktor lain? yang paling besar adalah faktornya adalah makanya kan pemerintah itu membuat tablet-tablet darah. Tapi aku pernah belajar dari salah satu dosen profesor, dia bilang obat yang paling baik itu bukan dari obat tapi dari makanan itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalian udah makan dengan baik, dengan benar sesuai dengan isi piringku, itu udah cukup sebenarnya. Ini nggak perlu lagi tambah. Tapi kalau misalkan dari faktor luarnya, dari lingkungan bisa, lingkungan kotor, yang jorok, tapi yang paling berpengaruh Berarti dari apa yang kita konsumsi sehari-hari gitu. itu. Oke, berarti aku mau coba nanya dari segi politiknya nih. Menurut Mas Raul, kira-kira program MBG ini benar-benar dilandasi niat untuk memperbaiki kesehatan masyarakat atau cuman jadi alat pencitraan politik aja nih? Karena kan waktu itu di gembor-gemborinnya kan waktu mereka lagi kampanye mendekati itu. Boleh dong di-sharing terkait hal itu? Kalau dibilang ini adalah kesalahan politik, ya memang adalah brandnya. Kalau dibilang pasti apapun program yang dibentuk oleh para pemerintah pastinya baik. Cuman baik lagi gimana skala prioritas apa yang paling dibutuhkan terkait dengan kita lihat dan kurasa nanti bisa juga sama teman apakah memang stunting ini hanya perlu dari makan dan sebagainya. Gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana skala MBG ini apa yang benar-benar dibutuhkan. Karena kalau dibilang mendekati kampanye dan lain sebagainya memang benar dan semuanya juga punya program unggulannya masing-masing. Memang kenapa dibilang tadi Indonesia karena bersentuhan dengan masyarakat langsung dan akhirnya memang benar-benar tersentuh rakyat kecil karena perlu harus mikiran makan apa dan lain sebagainya. Tapi dalam keseriusan dalam pembangunan program kerja ini itu pemerintah nggak punya untuk komitmen untuk ada di sana. Kita bisa lihat bagaimana program kerja ini tuh akhirnya menimbulkan konflik juga. Ada yang memang akhirnya badan gizinya ataupun UMKM lokal yang harusnya membeli pangan untuk MBG akhirnya tak terbayarkan gitu. Akhirnya ada orang-orang yang memang keracunan dan statement-statement yang dikeluarkan oleh pemerintah itu nggak sejalan ataupun nggak mencairkan suasana. Ketika dibilang ada yang keracunan, itu salah sendok dan lain sebagainya. Itu kan yang nggak masuk akal. Gitu. Karena ya mau bagaimanapun kalau memang tadi bicaranya lingkungan ya seharusnya harus diperhatikan juga SOP-nya terus seperti apa dalam MBG ini. Dan kalau dibilang tadi apakah ini juga mendekati kampanye dan lain sebagainya gitu. Ya, baik lagi. Tadi kalau memang ini bicaranya kampanye ya artinya ya, dia pengen menang. Dia pengen untuk berkuasa di Indonesia. Tapi ya aku lebih menekankan bagaimana prioritas daripada si program kerja ini gitu. Akhirnya fokus MBG dan lain sebagainya itu menegasikan program-program kerja yang lainnya. Dan aku coba untuk bicara bagaimana pendidikan. Dan MBG ini kan memang programnya ya kurasa cukup baik. Tujuannya cukup baik. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam tindak lanjutnya ya kurasa masih perlu dievaluasi. Tapi bagaimana akhirnya MBG ini itu akhirnya coba untuk meniadakan bahwa pendidikan itu dinomorduakan dan sebagainya. Dan kurasa memang pendidikan ataupun MBG dan program kerja yang lainnya memang harus saling berkaitan. Nggak boleh ada yang memang utama, nggak boleh ada yang memang lebih diutamakan dan sebagainya. Memang akhirnya ini jadi program yang memang unggulannya Prabowo Gibran. Program yang memang populis untuk mereka agar bisa menarik. Tapi ya bisa dilihat sekarang bagaimana tingkat literasi kita, tingkat membaca daripada rakyat Indonesia ini gitu. Dan yang paling dasar adalah bagaimana pendidikan kita bisa untuk dan akhirnya kita coba untuk bisa keluar dari tahap kehidupan kita yang di kalangan menengah ataupun bisa lebih gitu. Dan itulah memang seharusnya bisa lebih diperhatikan lagi karena memang kalau berkaca pada sekarang ya MBG terus bagaimana pangan-pangan lokal terus para petani dan sebagainya itu mengalami kerusakan harga pangan dan apa ya mafia-mafia bulog dan lain sebagainya gitu lah. Akhirnya MBG ini tuh nggak mendasar ataupun nggak coba untuk diawasi seluruhnya gitu.
Kalau dibilang memajukan UMKM lokal, ya aku rasa sekarang petani belum sejahtera. Kan memang capaiannya adalah bagaimana pangan ini bisa dilengkapi oleh UMKM lokal, dan itu wajib. Tapi kita bisa melihat bagaimana pemerintah ikut turun campur tangan di sana, ada di Bulog dan juga di para tengkulak-tengkulak. Jadi aku lebih memperhatikan bagaimana MBG ini harus dievaluasi. Memang tujuannya baik gitu, untuk coba untuk stunting dan lain-lain. Tapi kalau program ini berjalan baik tapi di sisi satu lain merugikan, aku rasa memang harus. Memang dari tiap-tiap calon tuh pasti ada aja pencitraan tersendirinya. Berarti kita masuk nih ke program MBG yang udah berjalan, banyak banget pro kontra, terus juga jadi pusat perhatian banget. Terus sampai akhirnya ada beberapa waktu lalu tuh CISDI sempat ngeluarin kajian evaluasi terkait MBG ini. Terus ternyata memang banyak banget hal yang perlu dievaluasi dari MBG ini sampai, dia tuh menyebutkan kalau misalnya, cuman 5 dari 29 makanan yang mereka teliti itu cuma 5 yang memenuhi target energi harian gitu. Jadi masih, jauh banget dari target mereka. Terus juga, mereka juga pakai pangan ultra proses kayak susu kemasan yang memang masih tinggi gula. Jadi rakyat tuh bertanya-tanya bergizinya tuh di mana gitu. Terus juga struktur SPPG di seluruh daerah itu, di tiap-tiap daerah itu cuma satu diisi sama ahli gizi. Kira-kira menurut Mbak Selma atau Mas Raul tanggapannya gimana nih terkait evaluasi dari CISDI ini? Apalagi di tiap-tiap daerah tuh cuma diisi satu ahli gizi. Kalau dari segi sendiri tuh ahli gizi itu tugasnya memang ngapain sih atau pentingnya tuh apa sih untuk program ini? Kalau aku dulu sedikit cerita. Dulu tuh mikir kalau gizi tuh terkenalnya dengan cuma masak. Kayak tiap hari masak, masak, masak. Tapi pas aku baru semester 2 ini nyadarin kalau ternyata gizi tuh nggak hanya sekali masak, tapi belajar juga bagaimana caranya untuk mencuci bahan-bahan pangan dengan benar, menyimpannya, setelah itu pemotongannya juga harus benar, dan teknik masaknya juga harus betul dengan baik dan anak istilahnya gitu. Jadi aku juga sempat kemarin tuh notice kayak keracunan gitu ya. Mungkin keracunan disebasi atau memang secara jadi itu tidak hanya nulis atau nilai, tapi juga harus tahu suatu tempat itu pangannya itu apa. Yang paling banyak itu hasil panennya seperti apa. Setelah itu anak gizi juga harus bisa melihat tiap daerah kan punya pantangan-pantangan makan sendiri. Pantangan-pantangan makan. Misalkan di suku ini nggak boleh makan pisang, nanti nanti harus diikut roh-roh gini. Pasti kan Indonesia masih sangat masih sangat kental seperti itu. Nah, anak gizi juga harus pintar ya, namanya gimana ya caranya biar ngasih tahu mereka yang nggak boleh makan sapi, proteinnya tetap terjamin. Jadi ahli gizi tidak hanya masak-masak, tapi benar juga perannya. Dan juga gizi juga bisa dilihat dari lingkungannya yang benar-benar bersih, baik, biar lingkungannya tuh tidak mudah terpengaruh. Apalagi saya teman-teman ya yang ngajak ini nyeblak gitu, geprek malah kayak wah pengen makan sehatnya hari ini, tapi ngajak makan ini makan. Dan salah satu faktor aku juga mau nambahin juga tadi, faktor terbesar dari stunting ya, faktor terbesar yang sampai saat ini kita memecahkan adalah karena gak semua orang bisa beli daging sapi, gak semua orang bisa beli daging ayam, jadi faktor terbesar dan pengganggu dari gizi sendiri. Apalagi mungkin yang jadi pro kontranya di sini adalah karena makan gratis ini kan diadainnya di sekolah-sekolah, sedangkan angka untuk anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah pun masih cukup banyak gitu kan. Tapi yang menjadi perhatiannya di sini adalah mungkin agar cakupannya lebih mudah dicakup gitu lah. Dia sebarinnya ke sekolah-sekolah yang mana itu juga hanya sekali makan, belum lagi mereka di rumah seperti apa. Pasti kan nggak cukup hanya makan di sekolah aja, bener nggak sih? Pasti di rumahnya juga tetap harus dikontrol. Kira-kira efektifnya tuh seperti apa? Apakah cukup dengan program MBG ini dilaksanain di sekolah-sekolah aja, atau memang yang lebih penting tuh sebenarnya edukasinya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya dari dini. Apalagi sebenarnya kan kalau sejauh pemahaman aku ya, anemia atau stunting ini kan memang
udah dari masa-masa remaja, masa-masa mereka menstruasi sampai masa-masa mereka kehamilan, melahirkan, dan bahkan ya kalau bisa sih dari kecil dan dari dalam kandungan mereka. Dong biar apa sih sebenarnya yang jadi apa ya lebih prioritas gitu loh. Aku setuju banget sama yang tadi bilang, kalau edukasi juga penting. Karena kalau misalkan cuma asal makan, cuma ya udah makan aja, ini kan program ya udah makan aja, itu juga nggak cukup. Apalagi orang-orang tuh banyak yang bilang kalau misalkan ngapain makan daging, kan sayur bayam udah ada zat besinya. Beda, zat besi di sayur dengan zat besi di daging itu sangat berbeda sekali. Terus setelah itu yang prioritas itu sebenarnya semuanya prioritas, apalagi anggap apa ya, orang-orang yang rentan itu kayak anak-anak, remaja, dan ibu hamil dan juga ibu menyusui, itu orang-orang rentan. Jadi semua itu penting, edukasi juga penting, dan ekonomi juga harus stabil ya. Dan jadi tadi juga bilang kalau apakah harus MBG harus dilaksanakan pada siang hari, sebenarnya ilmu dari ibunya, edukasi dari ibunya juga harus penting. Karena kalau di sekolah makanannya sehat siang hari, terus pagi malam cuma makan Indomie, kan nggak seimbang juga gitu loh. Oke, nah kemudian kemarin kan Pak Prabowo sempat menanggapi terkait keberhasilan MBG ini itu kan ada sekitar 99,9%, yang mana ada beberapa persennya itu mengalami keracunan, kurang lebih sekitar 200 anak yang mengalami keracunan atau sakit. Namun dari statement Pak Prabowo ini tuh kayak menganggap remeh 200 anak itu, padahal itu kan menjadi sangat fatal ya terkait bagaimana keracunan itu terjadi. Kemudian apakah dari statement Pak Prabowo ini tuh mencerminkan pemimpin gitu yang harusnya tuh memberikan solusi terhadap apa yang sedang terjadi itu? Iya. Oke. Oke. Ya soalnya kalau ini tuh mungkin maksudnya tuh bukan gimana ya, bukan berarti bukan menjadi seorang pemimpin baik ya, tapi istilahnya tuh ini loh, kita tuh stunting tadinya banyak, terus jadi tinggal dikit nih, kira-kira tinggal sisanya doang ini kurang. Mungkin pemikiran Pak Prabowo begitu, tapi seharusnya juga tidak seperti itu ya. Harus punya hati nurani juga, harus misalnya tanggung jawab lah sama anak-anaknya. Karena keracunan itu bukan hal yang remeh. Tadi aku bilang juga kalau kita makanan-makanan yang racun, kalau dari aku mikir sih waktu kan catering kan yang udah mulai masak gitu, itu harus dipantau juga dari pilihan pakannya, dari cara membersihkan, apalagi buah dan sayur itu gampang, bahan pangan yang gampang rusak. Jadi benar-benar pintar, harus bisa pilah dan juga menyimpannya dengan. Kalau dari Mas Raul gimana nih Iya. tanggapannya? Kalau dari statement Prabowo, ya memang akhirnya kan statement-statement yang keluar dari Pak Prabowo itu rasional banget. Mulai banyak lah spekulasinya dari keluar statement. Kalau dia bicaranya kuantiti atau bicaranya angka, ya memang itu adalah sebuah. Tapi ini kan kita bicaranya adalah bagaimana sisi manusia. Program ini memang kita dicanangkan memang untuk cegah stunting, anemia, dan sebagainya. Tapi kan keracunan ini nggak bisa dianggap, karena ini adalah tubuh anak-anak Indonesia yang memang nantinya masa depan Indonesia gitu. Dan akhirnya baik lagi tadi ketika dibilang bicaranya adalah faktor ekonomi, ya apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa menstabilkan ekonomi. Dan ketika tadi capaian daripada MBG ini adalah di sekolah-sekolah, ya kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang sekolah saja itu sangat masih di bawah rata-rata lah di Indonesia. Gitu akhirnya program makan siang bergizi ini memang capaiannya memang ada, dan tujuannya memang sudah kalau bisa dibilang kata kan memang ada. Tapi kan bagaimana anak-anak yang memang tidak bersekolah dan lain sebagainya, anak kolong dan sebagainya. Akhirnya program ini memang harus merata lah gitu. Dan kalau dibilang tadi bicaranya statement lagi ya memang para pemimpin harus punya pola komunikasi yang baik gitu. Juga pemimpin negara ini kita coba
ya balik lagi mencairkan suasana hati rakyatnya, nggak cuma hidup Jokowi doang kan gitu. Jadi kita harus coba untuk bagaimana para pemimpin ini terkadang-kadang harus memang diberitahu dan diberi masukan ya, bahwa ya dia kan pemimpin negara ini, kalau dia salah berstatement atau apapun itu menyakiti hati rakyatnya, lagi rakyat yang memilih dia saat itu. Dan ya itu 200 anak yang keracunan itu nggak bisa dianggap remeh. Bilang kayak gitu kan. Ya kita udah berhasil 99% nih, buat apa juga kalau ada menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Tapi kita juga bisa melihat sisi baiknya. Kita nggak coba untuk membenci ataupun coba untuk kita ngekritik, tapi kita nggak coba untuk hasil bagusnya itu. Itu sih. Jadi memang program ini bagus. Kayak dibilang faktor ekonomi untuk berikan 4 sehat 5 sempurna guys. Ya itu perlu diperhatikan kembali sih. Ya banyaknya permasalahan. Ya 2000 itu terkadang masih cukup rancu dan topis. Terus juga di balik MBG ini kan bisa dibilang salah satu program yang baru gitu lah. Salah satu program yang baru tercetus dari Prabowo Gibran. Terus juga dari program MBG berjalan ini kan bisa dilihat muncul beberapa bisa dibilang masalah baru seperti efisiensi dari berbagai bidang. Biaya ditekan, itu juga bukan cuma perjalanan dinas, ATK, bahkan sampai dari BMKG itu ada yang 50% anggarannya dipotong, sampai informasi tentang gempa itu delay gitu lah, yang harusnya itu jadi salah satu tanda bahaya gitu lah, penting bagi kita. Kira-kira kalau dilihat dari efisiensi di mungkin bisa dibilang segala bidang untuk untuk menyukseskan MBG itu, kira-kira kalau dilihat dari urgensinya tuh apa sih? Ya kalau dibilang urgensinya ya memang ini program populisnya Prabowo gitu. Kalau dia nggak ngelesain akhirnya dia ingkar janji. Dan ketika pelaksanaan ini akhirnya keluar dari jalur ya dia harus mengorbankan jalur lainnya. Karena dia coba untuk efisiensi anggaran untuk kan lah. Kira pendidikan dikat, pertahanan dikat, bahkan BMKG dikat tadi dan sebagainya. Kira program populis ini merugikan program lainnya yang memang sudah baik dan sudah berjalan. Kita bisa lihat bagaimana pendidikan saat ini itu efisiensi sangat terasa lah di kampus kita kan, lampu udah dimatiin saat habis maghrib, ruangan dan lain sebagainya gitu, itu terasa banget. Apalagi di tahun kemarin adanya kenaikan UKT dan lain sebagainya gitu. Ya pendidikan Indonesia itu termasuk yang mahal. Jadi pendidikan nggak pernah jadi nomor satu dalam prioritas program kerja para pemimpin kita. Bahkan per hari ini juga sesuai dengan bagaimana amanat undang-undang. Memang coba untuk berikanlah rakyat ini pendidikan yang gratis. Dan akhirnya kan MBG ini tadi bersinggungan bagaimana pendidikan yang mahal ini dan anak bisa sekolah akhirnya bisa mendapatkan MBG. Kalau anak-anak yang sekolah ekonominya nggak stabil ya nggak dapat MBG. Dan akhirnya efisiensi anggaran ataupun instruksi presiden yang menyuruh untuk para menterinya dan lain sebagainya memotong anggaran ya karena akhirnya jadi konflik juga gitu. Akhirnya tadinya kan ini programnya udah baik dan lain sebagainya harus di-cut, akhirnya banyak juga program-program yang sudah baik akhirnya di-cut dan banyak PHK di mana-mana gitu. Itu yang perlu kita bagaimana kalau dibilang MBG ini adalah program yang sukses ya, tapi program lainnya akhirnya ditiadakan. Jadi lebih mengedepankan bagaimana MBG ini bisa jadi salah satu faktor pemerintah Prabowo Gibran untuk bisa kena dia tiada ya, tapi program lainnya akan diakan. Itulah ya yang program pemimpin kita ya. Ibaratnya dia nggak punya janji, akhirnya dia coba untuk melakukan segala cara lah ya keuangan negara ini. Memang ya baik lagi tadi MBG ini memang cukup bermasalah dan Bisa dibilang satu program ingin kan, tapi program yang lain diabaikan gitu kali ya. Kalau misalnya dari Gizi sendiri nih, mungkin dari Salma tahu nggak kira-kira angka stunting Indonesia tuh seberapa urgentnya sih untuk itu menjadi suatu masalah gitu di Indonesia. Nah, setelah ada program MBG ini juga apakah angkanya menurun atau sama aja gitu? Tolong di-share. Yang aku tahu waktu tahun 2024
sekitar turun ya 40%. Nah itu untuk 2025-nya aku belum baca-baca lagi, tapi aku udah mulai baca-baca. Jadi kalau itu berpotensi sih, kata berpotensi, tapi melihat dari menu-menu makanannya, setelah itu juga isinya yang lengkap sesuai dengan pedoman isi piringku, menurutku itu sudah mulai cukup untuk mengurangi. Kan sempat disebutkan ya bahwa ekonomi berpengaruh banget nih. Sedangkan ekonomi di Indonesia mungkin masih dibilang, nah menurut kalian sendiri program MBG ini tuh apakah membuat masyarakat menjadi tergantung oleh bantuan dari pemerintah, atau justru ini tuh bakalan bisa jadi program yang jangka panjang, atau justru malah bikin masyarakat jadi pasif, jadi seakan-akan maunya kayak disuapin aja terus dikasih bantuan dari pemerintah. Bedanya aku, ya aku juga baca kalau program ini jangka panjang. Kalau misalkan ditanya apakah nanti bakal berpengaruh, ya bakal berpengaruh. Jadi ya misalnya sekarang aja nyari kerja susah gitu kan, berita-beritanya sana sini. Harus diperbaiki dulu ekonomi. Juga tadi pendidikannya yang penting juga. Dan apakah nanti bakalan disuap-suap terus? Kayaknya sih iya sih. Kurang lebih juga seperti itu. Karena misalnya kayak ya udah nyantai, anak aku udah di sekolah udah penuhi nutrisinya, udah ada makanan yang lengkap, makanannya bergizi, di rumah mah nyantai-nyantai aja. Takutnya seperti itu. Terus juga pendidikan, kemarin tuh turun lapangan di sekolah. Terus aku jelasin, aku tanya ke mereka, kalian tahu nggak pedoman isi piringku? Kalian tahu nggak tuh itu yang ditanyakan tuh. Terus aku tanya lagi, yang kalian tahu apa sehat 5 sempurna? Nah itu kenapa? Yang baru itu sekarang adalah tumpeng gizi dan pedoman isi piringku. Kita lihat isi piringku untuk anak umur 2 tahun sampai 10 tahun, isinya berapa? Biasanya kan beda-beda kan. Misalkan anak harus perbanyaknya sayur sama proteinnya, nasinya dikurangin aja dikit, kan seperti itu. Jadi ya kalau misalkan balik lagi ditanya lagi apakah nanti akan tergantung, pasti tergantung. Oke, kalau dari Mas Paul sendiri gimana nih? Iya, ya kalau dari diriku ya, pemerintah memang harus memberikan yang terbaik untuk. Nah, ya dia dipilih atas nama rakyat, dia berjuang atas nama rakyat. Dan rakyat bukanlah pengemis. Tapi rakyat adalah seseorang yang dimana memang membutuhkan pemerintah rakyat buat apa. Tapi kalau dibilang akan ketergantungan, ya kurasa akhirnya banyak juga program-program yang memang bagus dari ketergantungan. Tapi yang salahnya adalah bagaimana masyarakat akhirnya tadi coba untuk udah ada makanannya, udah ada pendidikan, dia coba itu kan hal yang salah. Kan pemerintah juga nggak mau sampai segitunya gitu. Tapi kan banyak juga akhirnya tadi kalau dibilang berpengaruh nggak sih ini program ke ekonomi pasti. Tadi yang aku bilang karena MBG ini sangat amat berkaitan sama UMKM lokal kita, sama petani-petani kita, dan juga para pengrajin-pengrajin lah. Dan kenapa dibilang sangat berpengaruh ya? Karena memang akhirnya mereka harus mensupport MBG ini dengan hasil pertanian mereka dan sebagainya. Dan apalagi yang perlu teman-teman tahu adalah kalau memang kita MOU ataupun bekerja sama dengan pemerintah, itu tuh bayarnya nggak kontan, tapi ada tenornya. Jadi yang perlu kita ketahui bagaimana banyak juga kan banyak tuh badan gizi ataupun tempat-tempat apa ibaratnya apa ya tuh gizi-gizi yang lokal ataupun posko-posko lokalnya MBG ini itu dia kan coba untuk ngutang dulu untuk menangin tender MBG ini dan akhirnya disitulah yang memang akhirnya jadi kerancuan kita dalam pembangunan program ini akhirnya memang harus dievaluasi dan kalau dibilang ekonomi ya sangat berpengaruh karena ketika dia utang dan sebagainya dan bayar akhirnya dia coba untuk ekonomi pribadinya itu akan lebih sulit lagi dan bagaimana MBG ini dan kita bisa melihat sekarang bagaimana 58% penduduk Indonesia adalah masyarakat miskin itu data dari jadi kita ketahui bagaimana MBG ini ya baik lagi gitu memang programnya bagus tapi di dalam sistemnya dan lain-lainnya itu masih perlu dievaluasi gitu
tadi masih banyak orang-orang pemerintahan yang memang ingin mengeraup keuntungannya sendiri di dalam. Karena banyak orang-orang pemerintahan yang akhirnya ditaruh di nasional dan sebagainya. Akhirnya yang memang terkadang nggak ada yang sesuai sama bidang ataupun selinear sama. Jadi yang perlu kita sebagai mahasiswa ya coba untuk mengkritisi itu buah program memang kita harus lebih, kalau dibilang panjang ya iya ya. Cuman ya kan kok sepanjang apa juga kan periode cuma akan ada program baru lagi yang akan dijalankan. Kalau dibilang bagaimana fungsi ataupun pelaksanaan program MBG ini apakah sudah sesuai dengan rencana di awal mereka. Dan yang dasarnya apa ya, kan ini belum ada di awal tuh belum ada kajian yang lebih rinci tentang MBG ini gitu. Akhirnya ini jadi program percoba-cobaan yang ekstrim banget gitu. Karena nggak ada kajian yang lebih teliti dan sebagainya gitu. Karena memang dasarnya adalah bagaimana dia coba untuk memenangkan kampanyenya tersebut untuk jadi. Oke, tadi udah mungkin dilihat sedikit ya perkembangan MBG ini. Nah, kalau misalkan apakah nanti di kemudian hari atau mungkin di periode-periode presiden selanjutnya mungkin program ini tuh ada peluang nggak sih buat efektif terus dilanjutkan gitu? Apakah bakal efektif nih untuk jangka panjang? Kalau tadi banyak banget ya potong-potong. Jadi diulang lagi kalau itu potong sampai triliunan gitu. Kalau aku tanya apakah nanti jangka apa akan ya, aku kurang tahu kalau soal itu ya. Karena emang banyak banget yang harus dikorbankan, banyak juga program-program yang tadinya itu lebih unggul tapi kayak mundurkan demi program ini. Jadi tanggapan aku sih. Kalau dari diriku ya, program jangka panjang ya, ataupun akan diteruskan efektif nggak sama. Ya, kita belum tahu watak presiden selanjutnya. Kita belum tahu watak dari Pak Anies, Pak Kang Deddy Mulyadi gitu, kita belum tahu gitu. Capres-capres di 2009 itu siapa-siapa ini kita belum tahu. Nah, cuman apakah ini efektif? Ya, aku rasa selama pelaksanaannya memang baik dan benar-benar transparansi itu dan memang berpihak pada rakyat, kenapa enggak? Tapi balik lagi, dan kan bisa dicoba bagaimana setiap daerah tuh punya otonomi sendiri. Dan APBD setiap daerah itu sangat besar sekali. Jadi bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa berkolaborasi lah untuk bisa meningkatkan program kerja yang memang dibutuhkan oleh masyarakatnya sendiri. Gitu. Kalau dibilang MBG ini mempunyai dana yang banyak, ya memang karena kita di Indonesia banyak hampir 300 juta jiwa kita sekarang. Jadi memang butuh dana yang lebih besar. Tapi apakah program lain yang sudah baik dikorbankan? Kan enggak juga gitu. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan permewah-mewahan dan kehidupan para elit-elit politik kita kan masih segitu standarnya. DPR masih di ruang rapat yang mewah, di hotel dan sebagainya gitu. Sedangkan MBG ini cuma berapa per porsi gitu. Ya mungkin ketika para elit itu bisa makan dan sebagainya itu bisa menutupi MBG di beberapa daerah. Tapi itulah penyakitnya di Indonesia ya, para pejabatnya yang memang gaya hidupnya setinggi langit. Tapi ketika mau kampanye seakan-akan paling merasa miskin dan paling merasa membutuhkan masyarakat. Tapi ketika sudah terpilih, program-programnya rakyat cuma jadi penonton jadi layar kaca. Oke, terakhir nih, aku boleh dong minta pendapat Mas Raul atau Salma juga terkait gimana sih seharusnya kita sebagai mahasiswa menanggapi isu-isu seperti ini? Iya, kalau dibilang harusnya berperan sebagai tentu aktif ya, karena kita punya privilege untuk bisa menimba ilmu kita di perguruan tinggi dan track record ataupun glorifikasi mahasiswa adalah agent of change, icon stop dan lain sebagainya. Itu memang bukan sekedar nama, tapi bagaimana perubahan dimulai dari mahasiswa. Dan mahasiswa punya coba untuk bagaimana bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan ini lebih mendasari lagi. Karena memang ya bidang keilmuan kita ataupun bidang-bidang kita sedang tekuni ya, kita punya knowledge ataupun punya ilmu yang memang mungkin dari penduduk ataupun rakyat Indonesia kita lebih dia. Dan gunakanlah peran sebagai mahasiswa ini coba untuk berpihak pada rakyat.
Artinya apa, kebijakan-kebijakan yang memang nggak pro pada rakyat ya kita kritisi. Tapi kritisinya adalah bagaimana program yang kita coba kritisi itu nggak coba kita sebagai bentuk head of speech saja. Nggak cuman kita sebagai hatersnya aja, kita nggak suka sama A, kebijakan A kita nggak suka semua. Tapi sebagai mahasiswa juga harus objektif menilai. Kita harus coba cari lebih dahulu apa program ini dibuat, apa saja program ini, jelaskan apa-apa saja masalah. Dan karena kan memang kita sebagai mahasiswa harusnya lebih banyak membaca dan lebih teliti lagi ya dalam melihat program. Dan yang kuharap itu sih, dan untuk berperan aktif ya pastinya iya ya. Terutama teman-teman di organisasi mahasiswaan gitu, internal maupun eksternal. Ya semuanya punya peran yang penuh dan cukup berpengaruh lah dalam perubahan kehidupan kita ini. Jadi jangan sampai bosan-bosan lah untuk bisa mengawal setiap isu, karena ya bangsa kita mungkin saat ini memang sedang tercacah-cacah untuk bisa bangkit kembali. Banyaknya isu-isu yang memang dibuat oleh para elit politik kita yang nggak berpihak pada rakyat. Jadi sebagai mahasiswa ya tolong korbankan sedikit waktunya dan tenaganya untuk bisa akhirnya rakyat Indonesia punya harapan lagi dan punya cita-cita lagi bagaimana mereka ingin. Aku pernah kalau mahasiswa harus berperan besar. Terlebih lagi aku sering banget dengar masyarakat yang masih belum tahu nih, masih abu-abu banget mengenai pendidikan gizi. Ada yang misalkan di live apa ahli-ahli gizi bohongan gitu kan, pura-pura dia cuma mengirim apa berat badan sama tingginya, silakan saya ini. Wah, itu bahaya banget sih, karena emang nggak semudah itu, nggak semudah cuma memberikan tinggi badan, berat badan, enggak. Tapi kalau dari sisinya yang sekarang anak-anak aja udah bisa main gadget, Twitter, di Instagram, di TikTok juga, kita juga bisa menjadi content creator. Terus juga sekarang anak gizi itu sebenarnya banyak ya, tapi kurang banget untuk gitu kalau di Indonesia. Apalagi kalau cuma di rumah sakit sekitar 2, paling banyak tuh 4. Terus untuk sebagai mahasiswa juga tadi agent of change, untuk perubahan, misalkan bisa juga turlap atau KKN lapangan, terus biasanya melakukan penelitian di sebuah pelosok-pelosok daerah tertentu yang dimana sama sekali lah nggak tersentuh dunia luar, atau pendidikannya pun kurang gitu. Cari buku aja mereka susah. Ya seperti dosen-dosen di gizi udah banyak banget untuk melakukan penelitian, dan harapan aku sebagai mahasiswa gizi dan juga mahasiswa yang juga mampu untuk melirik ke pelosok-pelosok daerah yang sama. Semua kita punya peran besar ya. Makin seru banget sebenarnya pembahasannya, tapi sayang banget kita harus selesai di sini. Ya, Gak mau berterima kasih yang banyak untuk Mas Raul dan Mbak Salma atas waktunya dan ilmu-ilmunya hari ini, sangat bermanfaat banget. Kalau gitu kita akhiri sampai sini. Terima kasih kepada Kim Afrikas yang sudah menonton sampai akhir. Kalau gitu sampai jumpa di Kasra Talk selanjutnya. Dadah!